Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Multigaram Utama Tbk dengan kode emitennya VOLK. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lihat dulu nih dari profil perusahaan ini. Jadi pada tahun 2019, perseroan didirikan dengan nama PT Multigaram Utama. Perseroan bergerak untuk membangun ekonomi kreatif melalui media, brand, dan intellectual property dengan misi untuk membangun ekosistem yang scalable dan sustainable dengan berkolaborasi aktif dengan para disruptors. Nah, perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan nilai tambah yang positif kepada target pelanggannya yang terdiri dari generasi milenial dan Gen Z dengan cara edukasi positif melalui sarana media yang dimiliki perseroan dan juga menciptakan produk-produk lokal yang sustainable dan ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan slogannya, yaitu Cultivating the Next Gen. Nah, perseroan saat ini memiliki 3 omnichannel retail brands, antara lain ada Amazara, Dr. Soap, dan Sika, sebagai top performance direct-to-consumer brand di top 2 marketplace di Indonesia. Omnichannel retail brands tersebut telah melayani lebih dari 461.000 pelanggan dan telah menjual sebanyak 511.000 produk. Di samping itu, perseroan juga memiliki lebih dari 35 intellectual properties. Nah, ini bisa dilihat kegiatan dari perusahaan VOLK. Untuk struktur IPO-nya, emiten ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 570 juta lembar dengan persentase IPO-nya 14,44% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp20 per lembar, harga pelaksanaan di kisaran Rp100 hingga Rp105 per lembar. Nilai IPO yang akan didapatkan oleh emiten ini maksimal sebesar Rp59.850 juta. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 285 juta lembar dengan persentasenya 8,44% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp20 per lembar, harga pelaksanaan Rp200 per lembar, dan rasionya 2:1. Nah, kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya yaitu 20 hingga 24 Juli, tanggal efektifnya 31 Juli, masa penawaran umum 1 hingga 3 Agustus, tanggal pencetakannya 3 Agustus, tanggal distribusi saham 4 Agustus, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 7 Agustus. Kemudian dana hasil IPO-nya akan digunakan oleh emiten ini secara rinci antara lain 22,8% penyetoran modal kepada PT Finvolk Media Nusantara, 19% pembayaran jasa kontraktor dengan rincian sebagai berikut: renovasi terhadap unit ruang kantor, pembuatan studio, kemudian ruang pertemuan, dan juga pembelian peralatan perlengkapan di dalamnya. Kemudian sebesar 17,5% ini untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses. 12,4%-nya dipinjamkan kepada PT Dr. Soap Global Indonesia. Kemudian 11,9% dipinjamkan kepada PT Amazara Indonesia Muda Karya. Kemudian 6,5%-nya dipinjamkan kepada PT Sika Kreasi Indonesia. Kemudian 5,1%-nya ini pembelian software dengan rincian sebagai berikut: jasa Enterprise Resource Planning dan jasa Customer Relation Management, di mana akan mengintegrasikan seluruh sumber daya perseroan dan entitas anak. Selain itu akan digunakan perseroan untuk mengembangkan aplikasi VOLK Super Apps. Sementara 4,8% ini akan digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk pembayaran jasa outsourcing dengan rincian marketing and sales agent, customer service, administration support, jasa kebersihan, dan keamanan. Kemudian keunggulan kompetitif dari emiten ini yaitu brand pemimpin pasar pada sejumlah segmen retail yang terdiri dari pemeliharaan dan perawatan tubuh, produk rumah tangga, kosmetika dan kecantikan, dan juga footwear di Indonesia.
Brand media yang memiliki jangkauan luas dan kategori-kategori konten yang beragam, mencakup edukasi, fashion, culture, dan lifestyle, serta mampu menarik talent-talent terbaik di bidangnya. Kemudian juga emiten ini memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan memiliki jiwa kewirausahaan dengan rekam jejak yang baik dalam pertumbuhan usaha dan profitabilitas. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama yaitu perseroan tidak dapat menjamin bahwa laju pertumbuhan dan kinerja keuangan historis perusahaan akan dapat terus dipertahankan. Risiko usahanya ada dua untuk perseroan dan entitas anak. Kita lihat dulu untuk perseroan, antara lain risiko ketergantungan terhadap entitas anak, risiko persaingan usaha perseroan, risiko investasi atau aksi korporasi, dan lain-lain. Sementara risiko usaha dari entitas anak antara lain risiko persaingan usaha, entitas anak dan investee companies perseroan tunduk pada risiko yang dimiliki industri yang mana mereka beroperasi, kemudian juga risiko perubahan teknologi. Nah, adapun untuk risiko umumnya antara lain kondisi perekonomian makro dan global, tuntutan atau gugatan hukum, kebijakan pemerintah, serta perubahan kurs valuta asing. Sementara bagi investor sendiri, risiko yang patut diperhatikan antara lain risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum, pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan pasar modal di negara lain dapat menyebabkan penurunan harga saham, fluktuasi harga saham, penerbitan atau penjualan saham perseroan di masa yang akan datang, serta pembagian dividen. Nah, untuk key financial highlights yang pertama ada neraca keuangan. Kita lihat rasio-rasio utamanya per 31 Maret 2023. Current rasionya sebesar 12,54%, cash ratio sebesar 4,56%, debt to asset ratio atau DAR-nya 5,83%, dan debt to equity rasionya sebesar 6,19%. Kemudian kita lanjut untuk key financial highlights yang kedua adalah laporan laba rugi rasio utama per 31 Maret 2023, gross profit margin atau GPM sebesar 61,38%, net profit margin atau NPM-nya tercatat minus 5,03%, return on assets tercatat minus 0,49%, return on equity-nya juga tercatat minus 0,52%. Kemudian untuk pertumbuhan revenue-nya ini masih tercatat minus 15,42%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.